Aduh. Aduh. Hah? Aku di mana ya? Hah? Wah, indah sekali. Jangan-jangan ini yang dinamain Negeri Juta Kebaikan ya? Wah, pohonnya lebat banget. Banyak banget lagi macam-macamnya. Tapi bentar. Kak Devina di mana ya? Kak Dev. Kak Dev di mana? Kak Mel. Oh, halo Kak Mel. Apa kabar? Wah, baik banget dong. Oh, gimana di perjalanannya? Wah, luar biasa. Capek Kak. Aduh, lumayan sih Kak, pijitin enggak? Ini bawa apa? Besar sekali. Waduh. Pasti barang-barang yang the best lah. Oh, oke. Kak Mel berarti udah siap ya untuk ibadah hari ini? Siap banget. Oh iya, tuh adik-adik sudah siap Kak Mel. Oh iya? Kalau gitu yuk kita mulai ibadah hari ini. Oke. Yuk adik-adik kita mau sembah Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini. Tutup mata kalian semua, beri sikap yang sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Yuk kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Semua tangannya diangkat. Ku yakin Kau hadir di sini. Percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau sembah lagi Tuhan. Buka mulut kalian, berikan yang terbaik buat Tuhan. Nyanyikan lagu ini sama-sama kakak. Kita percaya Tuhan sudah hadir. Hadirat-Mu hampiri. Angkat tangan kalian. Kalau kalian mau angkat tangan kan, angkat tangan. Kalian datang ke Tuhan. Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ayo kita sembah Tuhan. Angkat tangan kalian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
menyanyikan lagu ini sekali lagi. Tapi adik-adik harus berikan yang terbaik. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tutup mata kalian. Kakak percaya kalian bisa. Kalian bisa menyanyikan lagu ini sama-sama dengan kakak. Dimanapun kalian berada, berikan yang terbaik waktu kalian sembah Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, ku yakin kau hadir ya di Tuhan Yesus. sini. Kami percaya kau sudah ada di tempat Ku kami. rasakan Dimanapun kami berada, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Keselamatan terjadi di sini. lipat tangan kalian. Kita mau berdoa. Tirukan doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. ini kami Tuhan. Pagi hari ini Pagi hari ini kami datang kepadamu. kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, urapi setiap kami. urapi setiap kami. Sebentar, Sebentar, kami akan mulai kami akan memulai ibadah Joel Kids. ibadah Joel Kids. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biar kiranya biar kiranya Engkau yang pimpin kami Engkau yang pimpin kami dengan roh-Mu. dengan roh-Mu. Buat kami mengerti Buat kami mengerti setiap perkataan firman-Mu. setiap perkataan firman-Mu. Dan buat kami Dan buat kami pujikan pujikan pujian untuk-Mu. pujian untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom adik-adik semua. Shalom. Kak Mel. Shalom, Adik. Iya Kak Mel, kita tadi sudah sembah Tuhan, kita Iya. sudah berdoa Kak Mel. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan Kak Mel. Tapi sebelum puji Tuhan kita mau pemanasan Kak Mel. Mau pemanasan Iya, dulu, Kak? biar badannya kita bisa lemes Oh, ya gitu. waktu puji Tuhan. Oke. Jempolnya mana? Jempolnya. Tunjukin ke depan. Iya, angkat sekarang jempolnya. Kita mau pemanasan. Siap, siap. Kak Mel siap? Siap dong, Adik-adik Kak. semua siap ya? Oke. Ayo Lalu jempolnya semua. dangdutan ya. Kita mau dangdutan ya, Kak. Iya. Pinggulnya digerak-gerakin juga ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Jempolnya mana? Lebih tinggi lagi. Yuk. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Aduh, badannya sudah panas Kak Mel. Udah panas, udah keringetan nih, Kak. Oke, Aduh. adik-adik di rumah pasti juga sudah semangat Pastinya. nih. Lebih semangat lagi yuk, kita nyanyi lebih semangat lagi. Lebih lagu ini semangat ya, lagi, Kak. Kak. Yuk, Oke. adik-adik siap ya. Yuk. Semua tepuk tangan. Tangannya diangkat, kita tepuk tangan. Tiruin gayanya kakak ya di rumah ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
biasa Kak Semangat Mel. banget ya, Kak. Iya. Wah Kak, ngomong-ngomong Kakak punya lagu baru loh. Oh iya, apa Kak? Judulnya apa sih? Nah, judulnya Bersinar Kak. Judulnya Bersinar. Hari ini kita mau belajar lagu itu sama-sama. Oh, gitu. Adik-adik di rumah juga belajar ya. Oke. Kita mau nari, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Siap Kak Mel? Siap banget Adik-adik di dong. rumah siap ya? Yuk kita siap ya. Yuk kita Kakak. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia, untuk menerangi kegelapan dunia. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkah bagi orang-orang sekeliling kita. Bisa ya adik-adik ya? Tiruin di rumah semuanya ada kakak. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia, untuk menerangi kegelapan dunia. Bersinar, angkat tangannya. Kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Bersinar, kita tarik sama-sama, tangan di atas, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Bagi orang-orang sekeliling kita. Bagi orang-orang sekeliling kita. Wah, adik-adik saya semangat semua Kak Oh, Mel. pasti Kak. Mereka sudah nari-nari, sudah lompat-lompat juga buat Tuhan. Terus habis ini kita mau dengerin firman Kak Mel. Adik-adik juga di rumah kalian siapkan hati untuk mendengarkan firman. Tapi sebelum itu kita mau apa ya Kak Mel kalau belum mendengarkan firman? Apa itu? Oh iya, kita harus nyembah Tuhan lagi Kak. Oke, kita mau sembah Tuhan lagi. Kita mau siapkan hati. Ayo adik-adik kita siapkan hati. Kita mau datang ke Tuhan. Kita minta Tuhan siapkan hati kita agar setiap firman yang kalian dengar nanti itu akan lebih hidup dalam diri kalian. Setiap perkataan firman itu kan bisa lebih mengerti lagi. Mari kita sembah Tuhan, adik-adik. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ayo adik-adik, kalian harus lebih serius lagi sembah Tuhan. Buka mulut kalian, sembah Tuhan, nyanyikan lagu ini. Biarkan Tuhan di rumah kalian masing-masing yang akan melawat kalian. Hatiku tak tahan menunggumu. Ingini Tuhan, ingini Tuhan. Kalian harus serius, serius datang ke Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Ingini Tuhan, adik-adik, ingini Tuhan dimanapun kalian berada. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
Sekarang tetap adik-adik dalam sikap berdoa. Dan tirukan doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Kalau pagi ini Kau izinkan Kau kami izinkan kami menyembah-Mu. menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Engkau Tuhan yang paling mengerti yang paling mengerti setiap pribadi kami. setiap pribadi kami. Dan pagi hari ini Dan pagi hari ini kami percaya kami percaya Engkau Tuhan Engkau Tuhan yang hadir yang hadir menjamah menjamah hati setiap kami. hati setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami akan kami akan mendengarkan firman. mendengarkan firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, beri kami beri kami roh wahyu, roh wahyu, pengertian, pengertian, dan juga hikmat dan juga hikmat untuk dapat mengerti untuk dapat mengerti setiap perkataan setiap perkataan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Di Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Bi, Rabita, kalian kenapa? Kok nangis? Kak Deh, kemarin kan kakak suruh kita menemui Monce. Kita sudah ketemu Monce, tapi Monce nggak percaya kalau kita diundang pesta oleh Raja Negeri Damai. Iya, malahan kita dikira bawa berita bohong. Ya sudah Rabita, Bi, gak apa-apa. Yang penting kan kalian sudah sampaikan kebenaran berita itu. Nanti deh Kak Devina akan kasih tahu Monce sendiri. Sekarang kamu kumpulkan teman-teman ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke Kak, siap. Warga negeri sejuta kebaikan sangat senang sekali. Mereka bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama. Selesai mereka memuji Tuhan, Kak Devina mau menemui siapa ya? Ayo, apakah adik-adik ada yang tahu? Kira-kira siapa ya? Rabita, Bi, ayo kita cari Monce. Kita harus beritahu Monce supaya dia juga ikut pesta yang akan diadakan Raja Negeri Damai. Sepertinya itu Monce di sana Kak Dev. Dia sedang asyik bermain. Oh iya, kamu benar. Monce, kesini dong. Kamu baru apa di situ? Ada yang manggil aku lagi ya? Dari kemarin kok banyak ya yang cari aku? Pada kangen juga ya sama aku. Iya, aku di sini. Ada Kak Devina, Rabita, dan Bi. Kenapa lagi cari aku? Mau ajak ke pesta itu lagi ya? Sudah kalian saja yang berangkat. Aku nggak percaya. Aku nggak mau datang kok. Monce, kenapa kamu tidak percaya? Kan kemarin Rabita dan Bi sudah memberitahu kamu tentang pesta itu. Undangan itu benar, Mon. Mereka gak bohong. Kita semua benar-benar diundang oleh Raja Negeri Damai untuk pesta besar yang Raja adakan. Kamu harus percaya dan kamu harus ikut. Tapi kenapa kita diundang? Kan aku nggak kenal sama Raja Negeri Damai. Monce, Raja Negeri Damai adalah raja yang sangat baik. Iya benar, kamu tidak kenal. Tetapi kan kamu adalah salah satu warga negeri sejuta kebaikan. Jadi pasti diundang.
karena undangannya berlaku untuk seluruh warga negeri ini. Oh, begitu ya. Jadi, kita semua diundang ya? Ya udah, aku akan siap-siap juga. Aku juga akan berangkat. Nah gitu dong, Mon. Aku seneng deh. Kamu jadi percaya dan mau ikut datang. Ya sudah, ayo kita temui teman-teman yang lain. Kita akan rapat apa saja yang harus kita persiapkan buat pesta nanti. Mereka semua pergi dengan hati yang sangat lega karena akhirnya Monce percaya dengan undangan pesta dari Raja Negeri Damai. Di dalam hutan, teman-teman yang lain sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pesta raja. Aku mau siapin apa ya buat pesta besok? Iya, aku juga bingung mau bawa apa. Hai teman-teman, lagi pada ngapain? Asik banget. Kita lagi bingung nih Kak Dev. Apa saja yang harus kita siapin buat datang ke pesta besok? Baju baru, hadiah, atau apa ya? Kenapa kalian pada bingung? Aku tenang-tenang aja loh. Karena kalau dilihat-lihat, sepertinya aku yang paling keren. Emangnya kamu punya apa aja, Bi? Kamu mau bawa apa coba? Ah, gitu aja kok susah. Aku mau bawa matuku yang manis dan the best lah pokoknya. Aku mau bawa ke raja. Pasti Raja Negeri Damai suka banget sama matuku. Iya ya. Bi punya madu yang oke. Lah, aku punya apa coba? Kalau aku akan siapin pisang yang paling enak dari hutan ini. Aku mau bawa ke raja. Pasti raja suka sekali deh sama pisang. Oh iya bener. Aku mau buat hiasan salju yang spektakuler pasti keren banget. Bingung, nanti kita buat sama-sama ya. Siap Pingi, punya kita pasti keren. Wah, pembahasan mereka sangat seru adik-adik. Tapi kita lihat yuk. Ada apa ya dengan Walabi? Kok sepertinya sedang sedih? Walabi, kamu kenapa? Kok wajahmu murung? Aku nggak seperti mereka yang hebat-hebat. Aku sangat terbatas. Apa coba kehebatanku? Aku ini nggak sebaik teman-temanku. Apa aku nggak usah datang aja ya ke pesta itu? Habisnya aku jelek sih. Aku tidak layak untuk memenuhi undangan raja. Loh. Kemarin Monce yang nggak mau datang. Sekarang kok gantian kamu? Gimana sih? Aku jadi bingung. Walabi, kamu jangan gitu dong. Kita masih punya banyak waktu untuk persiapan. Nanti kita siapin sama-sama ya. Sudah. Kalian gak usah bertengkar, meributkan siapa yang paling hebat. Sebaiknya kita tunggu saja utusan Raja Negeri Damai, supaya kita tahu persiapan apa yang harus kita lakukan, supaya kita bisa datang ke pesta raja. Adik-adik, Kak Devina rupanya juga sedang kebingungan. Apa saja ya yang harus warga negeri sejuta kebaikan persiapkan untuk pesta raja? Apa mereka harus bawa hadiah? Atau persiapkan pakaian baru? Saat mereka sedang bingung, tiba-tiba ada yang datang.
apa ya? Hai Kak Devina, perkenalkan, saya adalah utusan Raja Negeri Damai. Saya akan menyampaikan apa saja persyaratan untuk bisa mengikuti pesta yang akan Raja adakan. Wah, kebetulan sekali ya. Kami juga lagi bingung. Ini yang aku tunggu-tunggu datang. Iya Tuan. Apa saja ya yang harus kami persiapkan? Di sini ada video penjelasan apa saja yang harus kalian siapkan untuk mengikuti pesta. Kalian pelajari baik-baik dan lakukan juga dengan segenap hati. Raja berjanji, nanti pada saat pesta sudah tiba, kami akan menjemput kalian untuk ke tempat pesta. Di sini juga ada daftar persyaratan peserta pesta. Kamu isi siapa saja yang menurutmu sudah layak mengikuti pesta raja. Oke, terima kasih Tuan buat informasinya. Kita akan pelajari dengan sebaik mungkin. Baiklah, sampai jumpa nanti di pesta raja. Teman-teman, ini aku sudah dapat apa saja yang harus kita persiapkan di pesta raja. Ini tunggu ya, aku akan pasang dulu. Kalian lihat dan dengarkan baik-baik. Shalom adik-adik. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang ajaib karena Tuhan, Dia Tuhan yang terus menyertai setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Kalau minggu yang lalu, siapa yang masih ingat Kak Michael sampaikan tentang apa? Ada yang masih ingat? Pesta Raja. Bulan ini kita memasuki tema yaitu Pesta Raja. Dan kita akan lanjutkan lagi. Kalau minggu lalu sudah dijelaskan apa syarat yang pertama supaya adik-adik bisa ikut ke Pesta Raja. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa syarat yang pertama supaya kalian bisa datang ke pesta? Apa? Bisa jawab? Ya, benar sekali. Nama kalian harus tertulis ada di undangan pesta. Kalau tidak ada namanya, boleh masuk enggak? Oh, enggak boleh masuk. Syarat yang pertama diingat ya, harus ada nama kalian di undangan pesta. Hari ini kita akan belajar lagi syarat yang kedua. Kalian mau ikut pesta raja? Atau mau ditinggal di luar? Kak Yanti sangat berdoa kita semua masuk dalam pestanya raja. Amin. Adik-adik yang sudah siap, ayo duduk yang manis. Lipat tangan. Keluarkan Alkitabnya, keluarkan catatannya, kita akan belajar bersama-sama. Apa syarat yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa bergabung di pestanya Raja? Siap ya? Kita akan belajar sama-sama. Di Matius 22 ayat 1-14 ada sebuah cerita. Ada seorang raja yang mengadakan perjamuan pesta yang sangat besar. Wah, raja sangat sibuk, dia ngomong ke semua pegawainya, "Hei, ayo siapkan daging yang terenak, siapkan minuman yang paling enak, kita akan berpesta." Dan ajak semua undangan-undangan untuk datang tepat pada waktunya. Di hari yang ditentukan tiba, dilihat, loh, kok aulanya masih kosong? Loh, kok belum ada orang? Raja ngomong sama pegawainya, "Kok belum ada orang? Kemana undangan-undangan yang ada?" Si pegawai mulai ngecek. Dia tanya ke satu orang, "Pak, kenapa tidak datang ke pesta? Maaf ya, aku habis beli sapi." Dia datang lagi ke orang yang kedua, "Bu, kenapa tidak datang ke pesta? Maaf ya, saya sedang banyak urusan." Banyak orang-orang yang diundang, mereka nggak datang. Sang raja ngomong begini, "Aku mau tempat ini tetap penuh. Sekarang kamu pegawai-pegawaiku datang ke semua tempat, ke pasar, ke lapangan, kemanapun, ajak semua orang masuk untuk ikut pesta." "Siap, Raja, laksanakan." Wah, pegawai dengan semangat, "Ayo masuk, ayo datang." Hingga aula itu menjadi penuh. Tapi ada yang berbeda. Ketika Raja masuk ke pesta, ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan raja ngomong apa? "Hei, kenapa kamu tidak mengenakan pakaian pesta? Enyahlah kamu
dan dia akan dibuang di kegelapan yang paling gelap. Adik-adik, ternyata syarat yang kedua, kalau kita mau masuk dalam pestanya raja, kita harus memakai pakaian pesta. Nah, coba ya, kalian lihat, kalian nilai dari rumah mana yang paling oke. Ternyata dalam semua aktivitas kita punya pakaian. Oke, adik-adik ngerti ya? Sekarang nih, contoh yang pertama. Kak Yanti lagi mau bersih-bersih rumah, mau nyapu, mau ngepel. Kira-kira apakah cocok dengan baju yang seperti ini? Cocok enggak kira-kira? Atau yang seperti ini? Adik-adik bisa pilih yang kanan atau yang kiri? Pilih yang kanan. Betul, bajunya oke, nyaman, bisa dipakai untuk bersih-bersih rumah. Betul ya? Itu pakaian yang cocok dipakai untuk bersih-bersih rumah. Yang kedua, kalau kita mau olahraga, kalian pilih pakaian yang mana? Yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Adik-adik pilih yang mana? Kak, masa olahraga pakai jas? Kan panas. Nggak cocok ya adik-adik ya? Lebih cocok bersepeda pakai baju yang enak, pakai helm, biar aman. Setuju? Nah, yang ketiga, saat kita datang ke pesta, kita lihat bajunya seperti apa yang harus kita kenakan saat kita datang ke pesta. Coba kita lihat. Oke? Oke ya? Tiba-tiba, loh. Seperti cerita di Matius 22. Kamu bajunya salah. Jangan gitu dong. Nah, gitu oke, keren ya kan? Adik-adik, untuk kita datang ke pesta, kita harus punya pakaian pesta. Kita tidak akan bisa masuk ke pesta kalau pakaian kita tidak sesuai. Sekarang kita akan belajar, Kak. Berarti aku harus punya baju yang keren ya, Kak. Aku harus punya baju yang bagus, yang bermerek. No, bukan. Yang akan kita datangi adalah pesta Raja di atas segala raja. Dia Tuhan kita, dia Raja yang sangat kaya. Apa pakaian yang harus kita pakai untuk ke pesta? Yesaya 61 ayat yang ke-10. Dikatakan, kalian harus berpakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Apa itu Kak pakaian keselamatan? Pakaian keselamatan adalah saat kalian terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Hari ini kalian sudah percaya dengan Tuhan? Apakah kalian hari ini ibadah, ikut ke gereja hanya karena ikut mama, ikut papa dipaksa, ayo kamu ke gereja dan aku ke gereja. Tapi adik-adik Kak Yanti mau tanya, pernahkah kalian ngomong dalam hati kalian, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku? Pernah kalian ngomong seperti itu? Yuk buat adik-adik yang ada di rumah, siapapun kalian yang sedang menyaksikan acara ini, ikuti Kak Yanti berdoa. Ikuti Kak Yanti berdoa, katakan dengan suara yang keras. Satu, untuk kita datang ke pestanya Tuhan, kita harus pakai pakaian keselamatan. Ikuti Kak Yanti dengan keras, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Mulai hari ini, aku pakai pakaian keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Kalian harus pakai pakaian keselamatan. Jangan lagi kalian ibadah karena dipaksa oleh orang tua, tapi kalian datang karena Tuhan adalah Juru Selamat kita. Amin. Yang kedua, kita pakai apa? Jubah kebenaran. Kebenaran seperti apa yang harus kita pakai? Tidak ada hal yang lain selain kebenaran firman Tuhan. Apakah bisa kebenaran diri kita sendiri membawa kita masuk ke pestanya Tuhan? Tidak bisa. Hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa membawa kita masuk dalam pestanya Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau terus pakai pakaian kebenaran, pakai firman Tuhan dalam hidup kalian. Kalau firman Tuhan terus dipakai setiap langkah kalian, setiap langkah, setiap apapun yang kalian lakukan, semua berdasar dengan firman. Amin. Yohanes 15 ayat yang ketiga berkata apa? Karena kamu sudah bersih oleh firman Tuhan. Kita tidak akan bisa bersih tanpa firman Tuhan. Oke, adik-adik, sudah tahu apa syarat yang kedua untuk kita ikut pestanya Tuhan?
Tahu semua ya, kita harus pakai pakaian pesta. Yang pertama adalah pakaian keselamatan, yang kedua adalah jubah kebenaran. Ada yang ketiga. Mau tahu? Duduk yang manis. Tetap siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Semua konsentrasi fokus, kita akan lanjutkan yang ketiga. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan yang ketiga. Pakaian apa yang harus kita pakai? Ya, kita akan baca di Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ayat ini mengatakan apa? Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Kalau ada pertanyaan siapa, tentunya tidak semua bisa naik ke gunung Tuhan. Dan firman itu dikatakan yang murni hatinya dan yang bersih tangannya. Adik-adik, pakaian yang ketiga, kita harus punya pakaian yang bersih. Bukan hanya, oh berarti aku cuci Kak dengan deterjen yang paling banyak. Bukan. Tapi hati kita harus punya hati yang bersih. Tangan kita tidak akan bisa berlaku bersih kalau hati kita tidak bersih. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita kotor, tidak akan bisa mengeluarkan semua yang bersih. Mulut kita akan ngomong kotor, tangan kita akan berlaku yang kasar. Tapi kalau dari hati kita punya hati yang bersih. Kita punya mulut yang manis. Kita punya tangan yang memberkati banyak orang. Kak Yanti punya 2 cerita. Siap mendengarkan? Ada 2 tokoh yang akan Kak Yanti bahas hari ini. Siap-siap ya. Ada 1 orang tokoh Alkitab. Di sini Kak Yanti punya 2 teko. Kalau Kak adik-adik pilih, kalian mau pilih teko yang ini, yang A, atau teko yang B kira-kira? Pilih yang mana? Kalau Kak Yanti jelas pilih yang A. Kenapa? Ini dari keramik Kak. Bahannya harganya mahal pasti. Kalau yang ini cuman plastik. Jelek Kak. Kita akan lihat ya. Ada 1 orang tokoh yang di Alkitab ditulis dia cakep. Wah, siapa dia? Ada yang bisa jawab? Kak Yanti percaya, saya Kak. Dia cakep dan dari bahu ke atas dia lebih tinggi dari teman-teman di sekitarnya. Wah, kalau sekarang pasti jadi idola. Dia bukan orang yang pendek, dia tinggi dan dia cerdas. Kalau orang lihat, dia seperti teko yang seperti ini, teko yang mahal. Karena dia keren, orang-orang menunjuk dia jadi raja. Siapa dia? Saul. Dia adalah Raja Saul, yaitu raja pertama bangsa Israel. Kenapa orang-orang memilih Saul jadi raja? Karena dia keren, dia hebat, dan dia dijadikan raja. Ketika dia menjadi raja, dia melakukan hal yang baik enggak? Ini hal yang baik ya, dia melakukan hal yang baik. Tapi suatu hari, Saul melakukan sebuah kesalahan. Siapa yang masih ingat apa kesalahan Saul? Botol yang kedua yang berwarna lebih pekat, ini melambangkan dosa. Saul melakukan hal yang tidak taat. Saat dia harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban, Saulnya buru-buru, sudah kita persembahkan korban dulu. Dia melakukan kesalahan. Dan dia tetap membakar korban sendiri. Apakah boleh Saul membakar korban sendiri? Tidak boleh adik-adik, karena itu adalah pekerjaan dari Samuel. Hingga suatu kali Samuel datang dan dia kecewa, loh kok Saul sudah melakukan itu? Kok Saul sudah tidak taat? Kok Saul sudah membakar korban? Samuel menegur Saul. Dia ngomong, ayo kamu bertobat. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Tapi Saulnya apa? Dia tetap mengeraskan hati. Dia merasa itu benar. Dia bilang, loh Samuel kamu terlambat. Kita sudah hampir perang, nanti kita kalah. Kalau kamu tidak datang-datang. Dia terus marah. Dan dia isi hidupnya dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi ada tokoh kedua yang dia tidak dilihat oleh ayahnya sekalipun. Adik-adik pasti tahu siapa dia. Ketika Samuel memanggil, Pak, mana anak-anakmu? Wah, dia panggil, ini anak-anakku semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi enggak? Dan satu bapak ini ngomong, ada. Tapi 1 orang, dia di padang. Loh ngapain Pak? Dia menggembalakan domba. Siapa namanya? Daud. Ayahnya pun tidak mau memamerkan Daud di hadapan Nabi Samuel. Dia seperti ini.
Seperti teko yang kelihatannya dari plastik. Jelek, dia tidak dipandang. Tapi hari itu Samuel dengan pimpinan Roh Tuhan, dia mengurapi Daud menjadi raja. Apakah Daud langsung menjadi raja dia di istana? Enggak. Dia harus melewati puluhan tahun, belasan tahun proses untuk dia menjadi raja. Dan satu kali ketika Daud menjadi raja, Daud juga melakukan kesalahan. Sama dengan hidup kita adik-adik, kita juga melakukan banyak kesalahan. Apa kesalahan Daud? Ada yang tahu? Daud mengingini milik orang lain. Daud sudah punya istri, tapi dia lihat satu perempuan yang cantik bernama Batsyeba. Siapa dia? Batsyeba. Ada suaminya enggak? Namanya Uria. Dan Daud melakukan apa? Dia membunuh Uria. Dia melakukan dosa. Padahal selama dia di padang, apa yang Daud lakukan? Dia menyembah Tuhan. Dia isi hidupnya dengan sesuatu yang baik. Tapi Daud tetap berdosa. Dan dosa yang Daud lakukan itu kekejian di hadapan Tuhan. Daud membunuh Uria, walaupun bukan dengan tangannya sendiri. Daud melakukan itu. Adik-adik, hingga suatu kali Nabi Nathan datang dan dia menegur Daud. Daud, kamu salah. Apa yang dilakukan Daud adik-adik? Dia berpuasa, dia menutupi mukanya, dia berpuasa, dia berdoa, minta ampun ke Tuhan. Dia bertobat. Apa yang terjadi dengan Daud? Anaknya mati, betul, anak yang dilahirkan Batsyeba mati. Tetapi Daud, dia punya hati, dia bertobat. Dia punya hati yang dekat dengan Tuhan. Dia ketika Nathan datang menegur, Daud langsung bertobat. Sekarang kita mau lihat apa yang terjadi dengan Saul dan Daud. Ini seperti Saul. Apa yang ada dalam hati Saul? Cairan yang kotor. Adik-adik mau minum? Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Hidupnya tetap bersih. Walaupun Saul dan Daud sama-sama pernah melakukan dosa. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan, dia melihat hati. Hari ini, mungkin kalian orang yang hebat, kalian kaya, kalian terkenal, tapi sekali lagi Tuhan tidak lihat siapa kalian, tapi Tuhan lihat apa yang di dalam hati kalian. Orang melihat kalian, hebat, mahal, seperti Saul. Tapi hari-hari ini mungkin kalian merasa aku ini seperti Daud. Aku ini siapa toh kak? Mama papaku bukan orang yang terkenal. Aku bukan dari keluarga yang punya. Tapi Tuhan lihat hati kita. Kenapa Daud dengan gampang dia bertobat? Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud selalu dekat dengan Roh Kudus. Kalau berapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Dia yang selalu mengingatkan kita akan dosa. Hari ini, dimanapun adik-adik berada, kalian mau jadi seperti siapa? Saul atau Daud? Semua melakukan kesalahan? Iya, semua melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mau kita punya hati yang bersih. Hati yang gampang bertobat. Hati yang ketika ditegur, tidak seperti Saul, udah aku yang benar. Enggak. Tapi dia berkata, iya Tuhan, aku yang salah, aku minta ampun. Daud bertobat setiap hari. Amin adik-adik, siapa yang mau lakukan itu? Syarat yang ketiga, pakaian yang ketiga yang harus kita pakai, kita punya hati yang bersih. Bukan pakaian yang mahal, bukan pakaian secara badania yang bersih, tapi hati kita. Dan yang bisa melihat hati kita, tidak bisa orang lain, tapi Tuhan. Orang lain hanya bisa melihat dari apa? Dari buah yang kita keluarkan. Kalau hati kita bersih, buah yang kita keluarkan adalah buah yang manis. Kita akan ngomong yang manis, kita akan berlaku yang manis. Tapi kalau hati kita kotor, kita akan iri hati, kita akan ngomong kotor, kita akan melakukan hal-hal yang membuat orang lain, ih orang ini kok kayak gini sih? Orang lain tidak akan suka.
Siapa yang mau punya hati yang bersih? Siapa adik-adik di sini yang mau punya hati yang bersih? Amin. Semua mau punya hati yang bersih? Yuk sekarang semua tutup Alkitabnya, tutup dulu catatannya. Kita tundukkan kepala sama-sama. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau punya hati yang bersih. Ya adik-adik yang ada di rumah, taruh satu tangan di dada. Kita mau minta sehari ini sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku, bentuk hidupku Tuhan, supaya kami punya hati yang bersih dan kami dilayakkan untuk masuk ke dalam pestamu Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama sebuah lagu baru. Kalian ikuti dan nyanyikan itu keluar dari hati. Biar lagu ini menjadi doa setiap kita. Tuhan, bersihkan hatiku. Karena tidak ada yang bisa membersihkan hati kita kecuali Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Terima kasih Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nyanyikan lagu ini keluar dari hati setiap kita. Dan biar ini Tuhan terus bersihkan hidupku, bentuk hidupku Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Yuk semua adik-adik kita angkat tangan sama-sama. Tuhan, biar lagu ini jadi doa setiap kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak Tuhan di antara kami hati kami masih kotor. Hari ini kami minta bersihkan hati kami Tuhan. Basuh hati kami, bersihkan dari semua dosa, bersihkan dari semua kenakalan-kenakalan yang kami lakukan. Kami mau punya hati yang bersih Tuhan, supaya kami layak masuk ke dalam pesta-Mu, supaya kami layak Tuhan ada di dalam pesta-Mu. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah.
Tuhan tolong mereka Tuhan, bersihkan hidup mereka, bersihkan hati mereka, biar menyenangkan-Mu, itu yang menjadi kerinduan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, biar firman-Mu terus berbicara dalam hidup setiap kami. Firman-Mu yang terus membersihkan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan terus bertumbuh subur dalam hidup kami dan berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berjumpa lagi dengan Kak Dias. Kita akan masuk di sesi berdoa bagi kota dan bangsa. Adik-adik sekalian, ada satu ayat bagus yang ingin kakak bagikan buat kalian semua. Ayat ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Berkata seperti demikian. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Hal yang mirip juga dari 1 Korintus 4 ayat yang 12 berkata seperti demikian. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Adik-adik sekalian, hari-hari ini kita mau percaya semua situasi kondisi di Indonesia, kota bangsa kita pulih total. Tapi jika kita temukan di antara kita ada teman-teman yang mengalami tidak enak, mungkin mereka sebagian besar akan cenderung buru-buru menangis. Atau bahkan ada yang sudah putus asa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ini yang Tuhan mau buat kita semua adik-adik. Dalam segala hal, kita ditindas, semua sepertinya menekan kita. Namun firman berkata, kita tidak terjepit. Dan ketika kita habis akal, firman mengajar kita tidak putus asa. Bahkan ketika dimaki, justru kita memberkati. Dan saat dianiaya, firman berkata, ayo sabar. Adik-adik, inilah sikap hati yang Tuhan mau. Dan jika Tuhan ada di hidup kita percaya, adik-adik Kak Dias percaya, kita punya sikap hati yang bisa bertahan. Namun, jika tidak ada Tuhan di hidup teman kita, orang kita, bangsa kita, Roh Kudus tidak memenuhi hidup kita, apa yang terjadi? Di tangan Kak Dias, adik-adik, ini kita gambarkan sebagai orang yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Ketika orang tidak ada Tuhan di hidupnya, ketika Roh Kudus tidak memenuhi hidupnya, sebagian besar atau bahkan kebanyakan saat mengalami tekanan dalam hidupnya, seperti yang Kak Dias, di tangan Kak Dias, balon ini, dia tidak ada Tuhan, tidak dipenuhi Roh Kudus, dan kita mengalami api, tekanan, api yang besar di hidupnya, apa yang terjadi? Perhatikan adik-adik. Cepat sekali, habis lenyap, tidak berbekas. Tapi satu hal, kabar baik, kesempatan ini adik-adik. Saat kita mengizinkan, kita minta, kita rindu, Tuhan Roh Kudus, penuhi hidupku. Isi hidupku dengan Roh-Mu Tuhan. Urapi aku Tuhan. Penuhi aku dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan kabar baiknya adik-adik, saat kita mengizinkan, saat kita rindukan Roh Kudus, tinggal dalam hidup kita, penuhi hidup kita. Dan saat api aniaya itu datang adik-adik, apa yang terjadi? Hidup kita tinggal tenang. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Sebelum kita mau berdoa buat bangsa, satu hal lagi adik-adik. Ketika dipenuhi Roh Kudus, Kisah Para Rasul berkata, mereka para murid berbahasa yang baru. Siapa yang saat ini ingin dipenuhi hidupnya oleh Roh Kudus tinggal dalam hidup kalian semua, tolong bisa angkat tangan. Ya, Kak Dias lihat, Kak Dias bisa rasakan. Kau yang pengen dipenuhi Roh Kudus, mari tutup mata adik-adik. Tutup mata kalian dimanapun kalian berada.
Kita mau undang Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, penuhi hidup kita. Semua tutup mata, mari tirukan doa Kak Dias. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang ini kami rindu Tuhan Roh Kudus masuk memenuhi hidupku. Sekarang juga Tuhan, kami rindu Engkau, penuhi hidupku. Roh Kudus, silahkan masuk penuhi hidupku. Di dalam nama Yesus. Hitungan ketiga adik-adik, semua tetap tutup mata. Ketika kau merasakan ada getaran di mulutmu, di lidahmu, keluarkan, ucapkan kata-kata itu. Sebab firman berkata, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, salah satu tandanya adalah kita berbahasa lidah, berbahasa yang baru, bahasa roh. Semua tutup mata, hitungan ketiga adik-adik. Urapi Tuhan, urapi. 1, 2, 3. Kiarala para pashiki te kiarala para pakarata kashiki. Kiarala para pakashiki te kiarala para pakashiki. Ya jangan tahan adik, buka mulutmu. Buka mulutnya, ucapkan. Jangan ditahan. Ada getaran di lidah, di mulut. Itu Tuhan sedang menggerakkan kita. Ya, beberapa sudah mulai bisa. Kiarala pairala pashiki te kiarala pairata kashukurala pairata kashiki. Ora pakayarala pashiki te kiarala pairata korotoko shikiri te kiarala pakashiki. Ora pakashiki te kiarala pairata kayarala pashiki te kiarala pairata kashiki. Ora pasyakarala pakashaki. Berapa hari lalu tiba-tiba malam itu Tuhan gerakkan Kak Dias untuk telepon beberapa anak. Kak Dias tawarkan kepada beberapa anak, siapa yang ingin ditelepon. Ada 1-2 anak yang ditelepon. Setelah kakak selesai telepon mereka, doakan mereka. Tiba-tiba ada 1 anak lagi, Kak doakan aku Kak. Lalu Kak Dias telepon anak ini adik-adik. Dan anak ini tiba-tiba Kak Dias, ada 1 pertanyaan Tuhan taruh di hati Kak Dias. Kak Dias tanyain, apakah kamu sudah bisa bahasa roh, sudah dipenuhi Roh Kudus? Dan anak ini belum berkata, belum Kak. Terus Kak Dias doakan. Apa yang terjadi adik-adik? Kita telepon, melalui telepon, anak ini dipenuhi Roh Kudus. Dan anak ini berbahasa lidah, berbahasa yang baru. Sekali lagi Kak Dias menghitung 1-3. Meskipun secara streaming ini, kuasa Tuhan tidak terbatas. Mari semua tutup matanya sekali lagi adik-adik. Ya tutup matanya. Bilang sama-sama sekali lagi. Tuhan Yesus, aku rindu Roh Kudus, penuhi aku. Sekarang juga. Di dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Ora pakashe kerete kirala pairata kasho kirala pairata kashe kerete kirala pakashe ke. Ora pakayara la pashe kerete kirala pairata kashe ke. Terima. Ora pashe kerete kirala ya, jangan malu-malu adik-adik. Terus buka mulutnya, ucapkan. Ya. Ikayara la pashe kerete kirala pairata kasho kirala pakashe ke. Ora pakasya ya, ada 1-2 anak sudah bisa. Yang lain lagi. Kiara la pairata kashe kerete kirala pakashe ke. Ora pakashe kerete kirala pairata kasho kirala pakarata kashaka. Ora pakashe kerete kirala pakashaka. Ya penuhi Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terus adik-adik terus bahasa lidah. 5 anak sudah bisa. Ya terus. Kiara la pashikiriti kirala parata kurutuku shikiriti kirala pakarata kashiki. Ya terus buka mulutnya adik-adik. Buka mulutnya, jangan tutupnya. Buka ucapkan. Tuhan taruh sesuatu di hatimu. Getaran di lidahmu. Ucapkan adik-adik. Ucapkan. Kiara la pashikiriti kirala pairata kasho kirala pakarata kashiki. Oh rapakara pasyaka. Terima dengan iman. Bukankah dia berdoa sekarang adik-adik?
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. kami terima dengan iman. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Dan salah satu tandanya, Dan salah satu kami tandanya, berbahasa lidah, kami berbahasa bahasa lidah, baru, bahasa baru, bahasa roh. bahasa Kami roh. latih setiap pagi, Kami latih setiap hari. setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Yang terakhir adik-adik, saat Roh Kudus penuhi hidup kita, kita berbahasa lidah. Dan ada belas kasihan Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita mendoakan bangsa kita semua tutup matanya. Biar belas kasihan Tuhan. Ya, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, kota kami. Terima kasih Tuhan. Biar belas kasihan-Mu. Tuhan belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari ujung ke ujung Tuhan, belas kasihan-Mu turun Tuhan, belas kasihan-Mu turun. Aku Bapa penuhi hati. Yes, api Roh Kudus dari Sabang sampai Merauke. Bakar habis semua virus wabah dalam nama Yesus. Dari ujung ke ujung Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Terjadi pembalikan keadaan. Indonesia tahir, Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas bangsa kami, perlindungan Tuhan terus atas bangsa kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, tetap berdapat kota bangsa kita. Tuhan berkati. Oke adik-adik, hari ini Kak Yanti akan mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang lahir di bulan Juni. Kak Yanti berharap, Kak Yanti berdoa Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua kalian. Ini dia teman-teman kalian yang berulang tahun bulan Juni. Kakak-kakak Joel Kid mengucapkan selamat ulang tahun. Yuk sekarang Kak Yanti ajak semua adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita doakan teman-teman kita ya. Buat kalian yang berulang tahun, kalian juga berdiri, ajak papa mama, ayo kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juni. Tuhan, kami mintakan berkat yang terbaik. Kami mintakan anugerah-Mu Tuhan turun atas hidup teman-teman kami. Tuhan, kami mintakan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan hati yang mencintai Tuhan senantiasa ada buat mereka. Tuhan, kami sangat mengucap syukur ada mereka bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, langkah-langkahnya ke depan Engkau yang jagai, Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat semua teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juni. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah kita sepanjang hari ini ya. Dan tidak lupa kalian ucapkan selamat buat semua kalian yang sudah naik kelas. Tepuk tangan dari kita semua, kalian hebat. Kalian bisa naik kelas di masa anugerah, masa yang luar biasa ya. Tetap semangat, tetap belajar. Kalian dipercaya ada masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kalian ya. Hari ini kita sudah selesai ibadah, jangan lupa absen ya. Ada di link di bawah ini absennya. Dan jangan lupa juga follow Instagram Joel Kids ya. Kalian akan dapat banyak informasi di Instagram Joel Kids. Jangan lupa juga kerjakan kuisnya. Kalian akan dapat hadiah buat kalian yang beruntung. Kalian tidak akan lelah mengingatkan kalian, jangan pernah lelah untuk berdoa. Ya, kenapa? Karena dengan doa-doa kita, itu akan kita menahan semua rencana jahat dari setan atas bangsa kita. Sekali lagi, kalau doa-doa kita semakin naik di hadapan Tuhan, setan dia akan batalkan, dia akan tidak bisa mengerjakan semua rencananya atas bangsa Indonesia. Tapi kalau kalian malas berdoa, aduh,
Kalian tidak boleh malas berdoa. Karena Kak Yanti sangat tidak mau setan dia mengerjakan semua rencananya terjadi atas bangsa kita. Oke, yuk tetap berdoa buat bangsa. Tetap berdoa, tetap semangat. Jangan lupa baca Alkitab ya. Yuk sebentar kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa sama-sama. Sekali lagi ayo bangkit berdiri. Kita akan terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Tuhan, kami minta anugerah-Mu untuk kami jalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Kami percaya kami tidak bisa jalan sendiri, tapi penyertaan-Mu itu yang membuat kami kuat. Penyertaan-Mu itu yang membuat kami bisa melewati semua yang sulit sekalipun, karena kami bersama dengan Engkau. Tuhan, karuniakan hati yang bersih dalam hidup kami. Berikan kami pakaian pesta untuk kami kenakan, untuk kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang kami terima Tuhan, semua berkat yang terbaik dari Allah Bapa turun atas hidup setiap kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai hidup kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami sampai kami berjumpa dengan Engkau di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hati kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. God bless you. Hai teman-teman, kalian kenapa sih? Pingo-pingi, Rabi-tabi, Bagis Walabi, kalian kenapa? Hei. Apa yang terjadi ya dengan warga negeri sejuta kebaikan? Kok sepertinya mereka kehilangan semangat? Apakah mereka jadi ikut pesta yang diadakan raja? Tunggu kisah selanjutnya di minggu depan. Dah.